Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita terhadap diri kita atau pribadi masing-masing harus mendapatkan sebuah sinergitas yang baik antar diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dukungan yang sifatnya moral, spiritual, apalagi material, sangat dibutuhkan untuk bisa melaju dari waktu ke waktu. Kita sebagai manusia tentu disebut sebagai insan, sebagai nas yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari manusia lain. Di dalam Islam ini mempunyai kategori bahwa setidaknya ada proses 3 kondisi yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan keselarasan hidup, keseimbangan, dan kesetaraan. Hal ini terkait dengan bagaimana berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu dikondisikan dengan sholat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita sering menyebutnya dengan hablum Allah, berkomunikasi antara kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang kedua adalah hablum ma'annas, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Tetapi tidak luput pula dengan kondisi yang tentu saja bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta kita. Kalau dalam bahasa tertentu, dulu sering ada ilmu tentang bagaimana orang Jawa menyebutnya pranoto mongso. Bagaimana mengatur kondisi, oh ini masa pertama, masa kedua, masa ketiga, dan sampai 12. Mongso kesiji, mongso keloro, mongso ketelu, sampai dengan mongso rolas atau 12. Ini menyebutkan betapa pentingnya kondisi keterbukaan diri dan membuka hati kita. Karena ketika salah kita dalam mereaksi sesuatu, maka tentu akan menyebabkan kesalahan yang berikutnya. Kalau hati kita salah dalam merespon sesuatu yang terkait dengan tanda-tanda zaman, terkait dengan pola-pola yang ada sekarang, mensikapi hidup dengan sesuatu yang keliru, maka bisa dibayangkan bahwa kita akan berbenturan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau posisi kita benar, tentu kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi tentu kalau posisi kita tidak benar, setidaknya menurut mereka, tentu akan mendapatkan kritikan. Kritikan itu tentu belum juga begitu padat, begitu berat, tetapi kritikan kadang-kadang sampai kepada hujatan. Apakah berbeda antara keduanya? Sangat berbeda. Kalau kritikan itu cenderung ada solusinya, cenderung ada bagaimana harus menyelesaikan permasalahannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau hujatan biasanya diimbangi dengan kekecewaan dan ada kata-kata yang kasar. Dalam bahasa Jawa sering disebut misuh atau mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk disampaikan. Ini juga membuktikan bahwa betapa manusia itu memerlukan sebuah pengetahuan yang luas, memerlukan sebuah implementasi ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya diri sendiri, tapi juga bermasyarakat. Gambaran terpentingnya adalah dalam tubuh kita ini ada hati. Hati kita ini akan mencerminkan bagaimana perilaku kita. Dalam bahasa Jawa, maaf saya sering menyebut itu karena memang ini sering ditinggalkan oleh anak-anak kita yang terutama tinggal di Pulau Jawa. Lair iku utusaning batin. Lahir itu adalah bagaimana implementasi dari batinnya. Hatinya seperti apa biasanya akan terespon oleh lahiriahnya. Kalau orang yang merespon sesuatu atau mereaksi sesuatu dengan baik, maka kadang-kadang dalam pikirannya, dalam lahiriahnya, dia juga akan mengondisikan sesuatu yang baik.
Dalam bahasa agama, perilaku batiniah ini disebut sebagai istilah ahwal. Ahwal ini perilaku, tingkah laku yang ditunjukkan karena responsif secara kondisi hatinya seperti apa. Mengapa orang bisa berperilaku yang macam-macam? Karena juga responnya macam-macam. Nah, ketika sudah diwujudkan dalam bentuk lahiriah namanya amal. Kondisi-kondisi inilah yang perlu dipahami oleh setiap manusia. Kadang-kadang ketika mendengar azan, mendengar orang berbuat baik, mendengar orang yang perilaku positif, itu responnya macam-macam. Ada yang mendengar azan kemudian menjawabnya, ada juga yang membiarkan begitu saja, ada yang setelah itu merespon dengan segera berwudu, atau setidaknya sebelum azan sudah ada yang merespon untuk wudu dulu, atau dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada pula yang menyatakan santai-santai saja kan masih ada waktu. Ini akan juga terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Ada pula yang berkebaikan itu ada pamrihnya. Ada pula yang mengatakan, wah saya berbuat baik tidak akan mengharapkan apapun. Wah saya berbuat baik ini karena ada orang yang sekitar kita, ada orang yang sekitar saya, orang berpengaruh terhadap diri saya, sehingga saya harus melakukan sesuatu untuk menarik simpati dari mereka. Kadang-kadang hal ini juga ya namanya manusia masih sangat umum dan masih sangat banyak terjadi. Dan jarang semua itu diniatkan lillah, billah, dan minallah. Jarang yang seperti itu karena pada dasarnya manusia memang memerlukan kehidupan. Memerlukan bekerja sama dengan manusia lain. Simpati itu kadang-kadang penting, tapi empati jauh lebih penting. Orang yang berempati terhadap kita, orang berempati terhadap perilaku kita, itu akan lebih menunjukkan tingkat solidaritas yang tinggi. Tetapi kalau simpati mungkin hanya sebatas pada perasaan saja, pada tindakan-tindakan yang sifatnya nonverbal, atau pada penyemangatan-penyemangatan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan empati, tentu akan melakukan action atau pergerakan-pergerakan. Pola-pola yang ada sekarang terkait juga dengan momentum-momentum besar dalam diri kita. Ketika pada saat ini kita terkondisi dengan penyemangatan diri, mencambuk diri kita, melecut semangat kita untuk bisa berkembang, untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik, melakukan lompatan-lompatan prestasi. Ini yang kadang bisa diucapkan dengan mudah tapi sulit dilakukan. Karena orang tidak akan mudah untuk menemukan dirinya sendiri. Apalagi bisa mengerti dirinya sendiri. Orang bisa mengkritisi orang lain dengan mudah. Tapi untuk menemukan diri sendiri, menemukan siapa saya, bagaimana saya, apa kedudukan saya, dan bagaimana saya harus berpikir, bertindak, dan perilaku, itu memerlukan proses. Yang proses ini tentu tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Hal ini tentu membutuhkan sebuah pelatihan-pelatihan. Maka dalam agama ini siratan-siratan kolbu perlu kita perhatikan sama-sama. Adanya warid. Warid itu adalah lintasan dalam batin. Kasyaf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa sadar dan sengaja kita ini makan itu dari bayi atau bahkan dari dalam kandungan sampai dengan kita tua itu kita tidak lepas dari makan. Oleh karena itu ada spesifikasi ayat yang mengatakan kulu wasrobu wala tusrif. Silahkan Anda makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Pada saat kita makan ini memerlukan sebuah kondisi. Kita mengingat Allah satu puluhan, satu suapan nasi yang kita makan. Tentu mengingatkan kita bahwa tentu saja Allah telah menciptakan padi. Dan padi itu ditanam. Dan tentu ketika ada gabah, gabah itu adalah butiran-butiran padi. Ternyata ketika dimasak dalam satu kondisi tertentu menjadi satu piring atau satu bakul atau apapun itu bisa menjadikan kekuatan kepada kita. Tentu manusia yang menjadi insan sempurna, makhluk yang paripurna, itu masih membutuhkan makhluk lain. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan yang lain. Apalagi sudah sayuran-sayuran.
Ini membuktikan bahwa manusia ini lemah. Manusia ini sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan malaikat, yang malaikat ini sangat statis, artinya sesuai dengan tugasnya. Kalau tugasnya sujud ya sujud saja, kalau tugasnya rukuk ya rukuk saja, kalau tugasnya membagi rezeki ya membagi rezeki saja. Dan mereka tidak akan bisa bergerak tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pola-pola inilah yang perlu kita sikapi sama-sama, yang perlu kita dudukkan sama-sama. Ternyata manusia adalah lemah dari sisi produktivitas tanpa didukung oleh pola-pola konsumtif, tanpa didukung oleh lingkungannya. Maka kaitannya seperti halnya yang tadi saya sebutkan, berkomunikasi dengan Allah, dengan sholat, dengan berkomunikasi dengan manusia, dengan mungkin saling berinteraksi, mungkin zakat, sedekah, infak, atau yang lainnya. Dan berkomunikasi dengan alam, misalnya dengan bercocok tanam, bertani, atau yang lainnya. Inilah yang bisa kita jadikan sebagai sarana bahwa manusia itu sebenarnya menjadi leader, menjadi pemimpin, tetapi manusia sangat lemah dari aspek-aspek yang lain. Tentu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Termasuk juga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu bisa lemah, bisa juga kuat. Kadang kalau semangat beribadahnya tinggi berarti imannya akan menguat. Tetapi ketika mempunyai kelesuan-kelesuan, mempunyai penurunan-penurunan secara ibadah, berarti iman itu akan menjadi lemah. Sebagaimana hadis juga menyatakan al-imamu kal mator. Iman itu sebagaimana motor. Motor itu petir. Kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang tidak. Jadi hal-hal yang seperti ini memberikan sebuah kondisi bahwa manusia memang menjadi insan yang sangat fluktuatif, yang tidak bisa konsisten. Hanya orang-orang yang oleh Allah ditunjuk sebagai wali Allah saja yang mempunyai karomah, yang mempunyai keistimewaan. Maka kadang kalau kita menyampaikan sesuatu ini, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan keluarga kita, masyarakat, dan yang lainnya. Pembahasan-pembahasan tentang kehidupan di dalam negara ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kita berhadapan pada generasi Z. Anak-anak kita yang tentu belum tentu paham terhadap kehidupan ini karena mereka dilahirkan pada sisi akhir, tetapi mereka harus senantiasa selalu diberikan bimbingan, arahan, penyuluhan terhadap kehidupan yang ada. Sebagaimana 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Sedikit yang kita bisa pahami tentang Pancasila, terutama generasi-generasi Z saat ini. Anak-anak kita yang usianya baru 10 tahun, 15 tahun, bahkan usia-usia 19-20 tahun itu mungkin tidak paham bagaimana Pancasila diciptakan atau diberikan sebagai kondisi. Mengapa negara Indonesia ini tidak menjadi negara Islam? Sementara mayoritas kita adalah orang-orang beragama Islam. Mengapa Indonesia tidak bisa menjadikan sebagai negara-negara agama? Padahal mayoritas masyarakat kita sudah menjadi mayoritas negara yang beragama. Dan beragama itu sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Minimal ada yang menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini memberikan sebuah kondisi bahwa memang manusia ini harus memiliki agama dan kepercayaan. Yang pertama adalah mengapa Indonesia ini sebagai negara Pancasila? Karena negara Indonesia terdiri atas bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda. Dari Aceh sampai Papua mempunyai kondisi yang berbeda. Dan ini juga memberikan warning, peringatan bahwa memang masing-masing mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Dan mereka juga tidak boleh memaksakan kehendak untuk memeluk agama dan menganut kepercayaan, terutama kepada orang-orang yang telah menganut agama. Sehingga dalam hal ini ada sebuah kondisi bahwa keuntungan menjadi negara Pancasila yang juga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia adalah orang Islam bisa hidup dengan tenang, baik di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi, Manado, dan yang lainnya. Dan orang non-muslim pun juga bisa hidup tenang di Sumatera Barat, di Aceh, di Padang, Medan, dan yang lainnya. Sehingga tidak berpengaruh bagaimana situasi kebangsaan dengan situasi keagamaan. Meskipun kalau kita runut lebih dalam bahwa Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, Eka Prasetya Pancakarsa itu satu perjanjian untuk 5 kehendak yang kuat. Ini mempunyai satu kondisi yang sangat luar biasa, di mana Bhinneka Tunggal Ika yang kita jadikan sebagai salah satu pilar dari 4 pilar yang ada merupakan satu kondisi yang tetap harus dipertahankan. Inilah yang mendudukkan kita pada konsep-konsep hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam hal ini, kalau kita menganut Muslim sebagai agama yang kita anut, tentunya teman-teman kita Muslim juga menyatakan hal yang sama. Kita mempunyai suri teladan yang paripurna, yakni junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjadi pemimpin, ya kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun posisi kita. Dari mulai menggembala domba, berdagang, panglima perang, sampai kepala negara. Kanjeng Nabi pernah dalam aspek ini. Kalau kita berprofesi sebagai pedagang, contohlah junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau tidak bisa maksimal bagaimana? Ada sahabat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar adalah sosok pemimpin sepuh yang bijaksana. Selain menjadi mertua dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, mereka juga, Sayyidina Abu Bakar ini juga menjadi khalifah yang pertama sebagai pengganti Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi orang yang tegas, contohlah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita ingin menjadi pemimpin sekaligus pengusaha, contohlah Sayyidina Utsman ibn Affan. Kalau kita ingin menjadi orang yang cendekia, orang yang pintar, pemuda yang agresif, pemuda yang bijak, contohlah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Keempat contoh ini menjadi contoh yang populer di kalangan kita. Dan kalau kita menjadi pemimpin, contohlah itu. Oleh karena dalam dulu waktu pemimpinnya atau presiden kita masih Bapak Presiden Soeharto, dikondisikan pemimpin itu harus menguasai hasta brata. 8 lelaku, 8 perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentu apabila kita cermati sama-sama bahwa Pancasila yang mempunyai 5 sila ini tentu di dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat yang mengkondisikan secara agama, yakni berbahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa founding fathers kita sebagian besar adalah orang-orang Islam. Sehingga tentu memberikan dampak positif bagi kita semua bahwa mari kita tidak hanya sekedar pandai secara agama, tapi juga tahu tentang bernegara dan berbangsa. Orang Islam juga harus mengerti tentang fiqhus siyasah, bagaimana fikih tentang politik,
Bagaimana kita perpolitikannya, bagaimana berpolitik dalam beragama, tapi tidak menjual agama untuk kepentingan politik. Ini yang paling penting, bahwa kondisi-kondisi kita saat ini memerlukan figur-figur seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan dengan momentum hari lahirnya Pancasila ini, kita memiliki semangat baru untuk bisa mempelajari agama dengan baik. Karena sekarang ini lahan untuk mempelajari Pancasila semakin lama semakin sempit. Kalau dulu almarhum Pak Tejo Sumarto itu ada namanya Forum Negara Pancasila. Dan sekarang ini forum itu sudah tidak ada lagi. Sehingga tentu para pendidik, para tenaga pendidikan tentu harus memikirkan bagaimana supaya mereka bisa memberikan gambaran-gambaran update tentang perkembangan Pancasila. Ideologi Pancasila itu seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar dihujat, dipersalahkan di sana sini tanpa mendapatkan solusi. Kalau kita perhatikan bahwa memang anak-anak kita sekarang ini lebih mengacu pada aspek emosional, terutama seringnya terjadi tawuran antara pelajar, tawuran antar geng, dan seterusnya, sehingga mereka mengedepankan aspek emosional, kebrutalan-kebrutalan yang tentu akan sangat menyedihkan. Mengapa terjadi demikian? Karena asumsinya adalah ketiadaan pendidikan tentang moralitas. Bagaimana belum ada pengertian-pengertian mendasar tentang bagaimana saling mengasihi antar teman, saling bersolidaritas, saling menghormati dengan sesuatu yang berbeda, itu belum ada di kalangan mereka. Meskipun ada pelajaran budi pekerti, tetapi tentu harus menjadi koreksi sama-sama bahwa budi pekerti itu belum terdukung oleh kesempatan-kesempatan di luar sekolah. Kadang pendidikan budi pekerti hanya diterapkan di dalam sekolah saja. Mungkin hanya di rumah, bagaimana bertata krama, bagaimana sopan santun, itu hanya diajarkan di situ. Tetapi masyarakat secara non formal belum mendapatkan waktu atau space yang tepat. Artinya tidak semua elemen di masyarakat mengedepankan itu. Mengedepankan budi pekerti, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, dan yang lainnya. Karena teman-teman kita atau sebagian warga masyarakat ini di masyarakat hanya bagaimana mengacu supaya membangun jalan, membangun jembatan, membangun rumah, membangun gedung, tetapi moralitas dari anak-anak tidak diperhatikan. Mereka akan sedih ketika tanamannya dimakan wereng, tanamannya tidak tumbuh dengan baik, tapi mereka merasa biasa-biasa saja ketika anaknya miskin terhadap pengetahuan agama, miskin terhadap pengetahuan bernegara, miskin terhadap pengetahuan tentang Pancasila, dan seterusnya. Sesuatu yang sifatnya intelektif untuk saat ini jarang diperhatikan oleh orang tua kita, teman-teman kita, karena mereka hanya berfilosofi bahwa pendidikan itu cukup diserahkan di sekolah saja. Kalau outputnya sudah tidak mempertimbangkan aspek-aspek moralitas, bagaimana dengan ketika mereka nanti kalau sudah besar menjadi pemimpin? Tentu ini akan mengkhawatirkan. Kalau ada informasi nun sewu untuk menjadi anggota DPR RI saja, kalau ketua bisa menghasilkan atau mengeluarkan 30 M,
50M dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Mudah-mudahan. Tapi andai kata itu benar, maka tentu kita harus memperbaiki sistemnya. Harus memperbaiki moralitas untuk generasi-generasi sesudahnya. Andai itu terjadi. Tetapi kalau itu hanya hoax, sesuatu yang berita bohong, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada era-era berikutnya. Pola-pola yang ada sekarang menjadi satu kondisi yang harus kita prihatinkan sama-sama. Di sisi lain, orang ingin menjadi subjek pembangunan, ingin membangun dengan kemampuannya masing-masing, tapi setidaknya kita tidak menghambat pembangunan itu sendiri. Minimal kalau kita tidak sepakat, ya kita tidak ngerusui atau tidak membuat huru-hara, tidak membuat onar atas sesuatu yang terjadi. Yang paling penting, mari kita kedepankan persatuan, kesatuan, kita kedepankan kemaslahatan, kita kedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, agar hari-hari kita penuh dengan kerukunan, penuh dengan keabadian, dan penuh dengan bagaimana kemaslahatan, serta bagaimana kita bisa mengatur kehidupan ini dengan baik, minimal dari pribadi kita, keluarga, sampai dengan ranah yang lebih besar. Dengan adanya pengertian-pengertian mendasar tentang Pancasila, tentang ideologi bangsa, tentang bagaimana cara bernegara berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita tentu akan mempunyai pijakan yang jelas dan tidak selalu menyalahkan kanan kiri, sana sini, atau tidak menyalahkan siapapun untuk kepentingan-kepentingan kita. Dalam hal ini Pancasila merupakan satu kondisi yang tentu harus kita masyarakatkan. Kalau dulu ada pemasyarakatan dan pembudayaan P4. P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sosialisasinya waktu itu luar biasa. Nah, sekarang ini kita memohon dan berharap agar agama juga mendapatkan porsi yang lebih daripada itu. Karena kita yakini bahwa dengan kita mempelajari agama dengan benar, insya Allah secara tidak langsung kita telah mengamalkan Pancasila. Karena dalam beragama juga ada toleransi, tidak saling menghina, tidak saling memfitnah, dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini tentu kalau Pancasila memang belum ada pahlawan yang disebut sebagai Pancasilaisme atau orang-orang yang isme. Kalau Soekarnoisme sudah ada, Soekarnoisme misalnya, atau apa gitu sudah ada. Tapi kalau Pancasilais memang negara belum memberikan gelar terhadap orang-orang yang ditunjuk oleh negara dalam satu periode tertentu yang mempunyai jasa berat atau jasa besar terhadap Pancasila. Sehingga dalam hal ini mari kita kuatkan pribadi kita untuk bisa mengamalkan ajaran agama, terutama secara khusus adalah agama Islam dengan cara-cara yang baik. Sehingga dalam hal ini kita ini sebagai umat yang terbanyak di Indonesia, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, tetapi terbanyak tentu istilah mayoritas dan minoritas tentu akan menyesuaikan. Tapi dalam hal ini kita mengacu pada proses bahwa kita dianggap sebagai umat yang terbanyak, tentu harus memberikan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang positif, bagaimana berbangsa, bagaimana beragama dengan baik, bagaimana intoleransi itu harus dihapuskan, bagaimana tidak saling menghina satu dengan yang lain, tidak saling mencemooh satu dengan yang lain, sehingga pada dasarnya kita akan mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik, yang tentu saja akan dijadikan sebagai patokan oleh anak cucu kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dan mampu menghargai jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, yang terakhir, selamat untuk bisa menikmati atau memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga anak-anak kita bisa lebih besar lagi, lebih banyak lagi mengerti tentang Pancasila. Bagaimana sila-sila dalam Pancasila, bagaimana batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,
bagaimana Bhinneka Tunggal Ika tentu harus dipahamkan supaya apa? Supaya mereka tidak salah dalam memahami suatu kondisi, terutama kondisi yang saat ini terjadi di negara kita, negara yang gemah ripah loh jinawi, harapannya baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami permasalahan yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang positif, memberikan sesuatu yang baik kepada kita semua, dan semoga kesulitan-kesulitan kita ini segera dihindarkan, dihilangkan, dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditemukan sebuah solusi yang konkret supaya hidup kita sejahtera fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu terselenggaranya acara ini. Semoga support panjenengan semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.